Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiarto. Saya mahasiswa program studi manajemen semester 5, mata kuliah manajemen resiko. Untuk dosennya sendiri Pak Purwanto. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS, mana syaratnya harus dipresentasikan dalam bentuk video. 2019 ini Vivo tercatat menempati peringkat 2 daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Selain itu, Vivo menyebutkan pendapat kenaikan permintaan produk smartphone dari konsumen di Indonesia. Torehan tersebut tak membuat Vivo kendor. Vivo menyatakan telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk tahun 2020. Pertama, Vivo berencana untuk menghadirkan inovasi teknologi lewat sejumlah produk tenarnya yang bakal digelontorkan di pasar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengisi seluruh segmentasi pasar, baik kelas bawah hingga kelas menengah atas. Langkah ini sejalan dengan upaya Vivo untuk menarik minat konsumen untuk membeli ponsel tersebut. Sepanjang 2019, Vivo telah meluncurkan setidaknya 17 smartphone Android baru. Selain Vivo, di pasaran juga banyak jenis smartphone dengan berbagai macam spesifikasi yang disesuaikan dengan target pasar. Pengembangan bersaing ini bertujuan untuk agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumber daya yang ada. Berdasarkan studi kasus di atas, untuk peluangnya sendiri, pengalaman konsumen yang menggunakan Vivo, teknologi dan fitur pesaing terbatas vendor atau leasing untuk mempermudah penjualan kredit. Untuk membentuk peluang tumbuhnya brand awareness pada calon konsumen bisa dilakukan dengan kekuatan yang ada, yaitu terus menggemborkan, mempromosikan keunggulan mesin dan teknologi fitur terdepan. Kemudian kekuatan yang dimiliki seperti harga dan spesifikasi serta layanan purna jual akan membuka pengalaman konsumen yang positif sehingga peluang akan semakin besar dan terbentuk. Pengalaman yang positif akan menjadi peluang untuk menutupi kelemahan-kelemahan seperti fasilitas service center yang belum ada, dan dengan pengalaman positif dapat memaksa konsumen untuk ikut memasarkan produsen yang terbilang masih baru. Yang kedua, yang selanjutnya bekerja sama dengan vendor dan menjalin hubungan yang baik dengan vendor dapat membantu kelemahan dan branding di lapangan yang kurang. Kemudian ancaman, dengan meningkatkan kemudahan garansi resmi dan meningkatkan layanan purna juga dapat membunuh kelemahan yang akan adanya service center pesaing yang memang sudah ada keberadaannya. Kebutuhan pada harga dan spesifikasi yang gahar dapat dimanfaatkan untuk menutup ancaman dari pesaing lama yang lebih dulu eksis dan membuat pesaing menjadi peniru untuk menjatuhkannya. Kemudian mendirikan service center merupakan kelemahan dapat membantu ancaman dari adanya pelayanan service center pesaing. Menutup image produk dengan branding yang semakin luas membantu eksistensi produk untuk menghalau eksistensi pesaing lama. Melakukan rekrutmen secara berkala untuk menemukan karyawan loyal dan mengimbangi karyawan pesaing. Kekuatannya sendiri untuk kualitas mesin yang mumpuni, garansi resmi, harga murah, dengan spesifikasi gahar teknologi, dan fitur selalu di depan layanan jual. Kelemahan yang pertama, building quality masih perlu diimprove lah. Meskipun HP Vivo memiliki desain yang menarik, banyak yang masih menggunakan bodi plastik. Hal ini kadang membuat HP Vivo terasa kurang kokoh. Tidak semua memang, tapi sebaiknya Vivo mulai juga memperhitungkan build quality ponsel yang mereka jual. Yang kedua, hanya fokus ke HP yang kelas menengah.
Vivo di Indonesia juga sebenarnya hanya fokus pada HP kelas menengah. Mereka jarang memperkenalkan HP kelas low end dan dalam acara peluncuran. Merupakan ancaman uncontrollable bagi industri perhotelan dan pariwisata. Dampaknya sangat signifikan. Jika Anda seorang manajer hotel, strategi apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemi dengan perspektif manajemen risiko? Baik, di sini tanggapan saya sebagai manajer hotel, yaitu yang pertama, kerjasama loyal. Artinya bukan hanya pengalaman pelayanan di area hotel, melainkan pengalaman menyeluruh untuk destinasi atau kota tersebut. Untuk itu, hotel harus bekerja sama dengan sektor lainnya di industri wisata seperti pengusaha taksi dan penyewaan mobil, restoran yang unik, sarana kebugaran, atraksi wisata, dan pemandu wisata. Tentu saja kerjasama tersebut bersifat tidak sepihak, artinya setiap pihak memperoleh untung. Yang kedua, nilai tambah. Pemilik hotel atau sayalah dan tim akan mengelola harus fleksibel dan lincah dalam membuat skenario perencanaan dan memonitor pergerakan pasar. Cara pertamanya itu di sini membuat situs pemesanan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat lokal maupun wisata domestik. Yang langkah berikutnya, membuat paket yang bernilai tinggi bagi konsumen. Untuk itu mereka bisa bekerja sama dengan sektor lain di industri wisata. Kemudian menambah penggunaan sarana kebugaran atau paket minum teh ke paket tersebut sehingga harga tersebut terlihat sangat ekonomis dan bernilai. Kemudian gift voucher, bentuk bisa voucher menginap, voucher spa, atau voucher jamuan teh sore hari. Selama ini voucher-voucher itu menghasilkan tambahan pemasukan instan bagi hotel. Kemudian layanan pesan antar makanan. Untuk soal keempatnya yaitu jelaskan apa perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia. Baik. Jawaban saya di sini, revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri yang dapat dikatakan berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup yang kompleksitas yang lebih luas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dengan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Dengan kata lain, mesin industri telah menggunakan sistem otomasi berbasis komputer yang tentunya tidak lagi semua dikendalikan oleh tenaga manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah seiring teknologi informasi yang terus bergerak maju. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah basis bagi transaksi perdagangan dan transaksi secara online. Munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat. Aplikasi media sosial, bioteknologi, dan nanoteknologi semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental. Tidak dapat dipungkiri jika revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Informasi yang sangat melimpah menyediakan manfaat yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perekonomian. Masyarakat di era reformasi industri 4.0 memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam menggunakan teknologi informasi.
Fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat zaman sekarang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada perangkat ponsel pintarnya. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Soft skill adalah kuncinya. Pada umumnya, industri menekan kebutuhan akan karyawan yang bisa terus belajar, cepat beradaptasi, dan melek teknologi lah. Maka daripada hal tersebut, sistem pendidikan juga menekankan pengembangan soft skill. Selain keterampilan, jenis generasi milenial ke depan bisa lebih mampu beradaptasi secara cepat. Demikian jawaban UAS dari saya. Apabila ada tutur yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.